Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanir Oktadianti dengan NIM 119380039 dari program studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan dan menyebarkan tentang 7 pertanyaan tersebut dari mata kuliah saya Manajemen Desain dengan dosen pengampu Bapak Namuri Nagotewio. Baiklah, lanjut saja ke pertanyaan pertama. Definisi kata manajemen itu sendiri terdapat dari kata manage yang artinya mengendalikan, mengurus, mengusahakan, dan juga memimpin. Definisi manajemen yang sebenarnya adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bagaimana definisi manajemen menurut para ahli? Yang pertama, Stoner. Ia mengatakan ilmu manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi, dan juga menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk berbagai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua ada Oiliang Lee, yang mengatakan arti manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengawasan dari sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Pertanyaan kedua. Yang pertama ada manajemen strategis. Manajemen strategis melihat pembentukan dan eksekusi strategi keseluruhan organisasi dengan tujuan menumbuhkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Manajemen strategis adalah fungsi eksekutif yang dapat melapor kepada pemilik perusahaan. Yang kedua ada manajemen penjualan. Manajemen untuk penjualan dari sebuah tim dan secara individu. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Memberi tanggung jawab untuk menarik, merekrut, melatih, memberikan kompensasi, memberikan penghargaan, dan mengelola kinerja karyawan. Sumber daya manusia menempatkan peran kunci dalam membentuk dan mengawasi budaya organisasi. Yang terakhir ada manajemen desain. Biasanya manajemen ini memproses desain seperti desain untuk produk terbaru. Pertanyaan ketiga. Semua organisasi pasti membutuhkan pengendalian manajemen yang baik untuk mencapai visi misi yang ditetapkan. Tidak terkecuali dengan industri kreatif. Dengan adanya manajemen yang baik, membuat hubungan dengan pengembangan citra yang baik. Pengembangan yang dimaksud untuk meningkatkan kemampuan teknis, orientis, dan konseptual. Karena kita jika tidak memiliki keterampilan dengan manajemen yang baik, kita tidak bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu produk untuk dihasilkan. Pertanyaan keempat. Nah, di sini ada 5M unsur yang menjadi faktor keberhasilan dalam membangun perusahaan yang baik. Dalam manajemen, faktor manusia adalah faktor yang paling utama. Manusia membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja. Dan pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang bekerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang ingin bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ada money atau uang. Uang adalah salah satu unsur yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, uang merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan karena segala sesuatunya harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membayar tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi tersebut. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Bahan baku terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarananya. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat ada mesin atau mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, juga untuk menambahkan efisiensi dalam bekerja. Yang terakhir ada market atau pasar. Pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan produknya. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarluaskan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen.
dan daya beli konsumen tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan kelima. Yang pertama, perusahaan memiliki posisi pasar yang cukup agar penjualan dapat tumbuh dalam jangka panjang. Yang kedua, manajemen perusahaan mampu berinovasi dan menghasilkan produk baru untuk penjualan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, perusahaan memiliki tenaga pasar yang handal. Yang keempat, perusahaan memiliki margin keuntungan yang signifikan. Yang kelima, strategi perusahaan dalam menjaga atau meningkatkan margin keuntungan tersebut. Yang keenam, perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan para pekerjanya. Yang ketujuh, perusahaan yang mempromosikan pekerjanya sendiri yang kompeten ke jajaran eksekutif. Yang ke-8, pengelolaan perusahaan dijalankan oleh jajaran manajemen yang memadai. Ke-9, perusahaan fokus untuk meraih keuntungan dalam waktu cepat atau berusaha meraih keuntungan untuk jangka yang panjang. Dan terakhir, perusahaan akan menginformasikan apabila terdapat berita buruk yang ada terjadi di perusahaannya. Selanjutnya ke pertanyaan ke-6. Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen lingkungan atau yang disebut dengan ISO 14001 tahun 2015. Ketika perusahaan berupaya untuk menerapkan ISO, maka perusahaan tersebut telah memiliki komitmen untuk memperbaiki secara terus-menerus sistem kinerja lingkungannya. Nah, berikut ini merupakan penerapan standar manajemen yang baik dalam perusahaan. Yang pertama ada struktur dan tanggung jawab. Unsur yang paling penting dalam menjalankan sistem manajemen lingkungan yang baik adalah dukungan level tertinggi dari manajemen tingkat tengah, dan karyawan itu sendiri. Penerapan sistem manajemen lingkungan yang berhasil memerlukan komitmen dari semua karyawan. Oleh karena itu, tanggung jawab lingkungan tidak dilihat sebatas sebagai fungsi kerja saja, namun merupakan tanggung jawab seluruh struktur yang ada di dalam perusahaan. Setiap orang dan setiap aspek yang ada di dalam suatu perusahaan harus sadar betul betapa pentingnya sistem manajemen lingkungan yang baik, atau yang disebut dengan ISO 14001 tahun 2015, dan mengapa harus menerapkan semangat ramah lingkungan. Yang kedua ada pelatihan, kepedulian, dan kompetensi. Pelatihan adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan yang terjadi di kompleks bidang tersebut. Pelatihan diperlukan tidak hanya bagi staf di bidang lingkungan saja, tapi juga untuk seluruh bidang pekerjaan lainnya. Seluruh pekerja harus dibuat sadar akan dampak yang akan mereka timbulkan terhadap lingkungan melalui pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan kepada seluruh pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut, agar terjaganya keseimbangan lingkungan turut didukung oleh seluruh pihak. Yang ketiga ada kesiagaan dan tanggap darurat. Nah, prosedur gawat darurat yang biasanya akan dibuat harus dituliskan sebelum keadaan gawat darurat tersebut terjadi. Rencana yang harus dipersiapkan untuk mengatasi keadaan ini mempunyai beberapa nama, namun yang paling umum adalah rencana respon gawat darurat dan rencana pemulihan bencana tersebut. Poin selanjutnya ada audit sistem manajemen lingkungan. Pada ISO 14001 tahun 2015, audit sistem manajemen lingkungan biasanya didefinisikan sebagai suatu proses tersistemasi atau terdokumentasi. Biasanya untuk memperoleh atau mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah manajemen sistem lingkungan tersebut sesuai dengan kriterianya atau tidak. Dengan demikian diharapkan bahwa sistem yang akan diaudit itu sesuai atau kompatibel dan saling mendukung dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti penerapan manajemen sistem K3 dan penerapan manajemen sistem kualitas produk ISO 9001. Dan terakhir, pertanyaan ke-7. Yang pertama adalah Facebook. Kunci penting dalam pendirian Facebook adalah manajemen resource-nya, atau yang disebut dengan manajemen HR. Facebook memiliki manajemen resource yang sangat kuat. Pengertian dari human resource management itu sendiri adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Sistem tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Perusahaan tersebut kini memiliki jumlah karyawan kurang lebih 17.000 orang. Selain itu,
Facebook juga dikenal haus akan inovasi dan memiliki manajemen yang jelas terkait perekrutan karyawan baru. Strategi bertumbuh yang dipilih perusahaan Facebook pada saat ini umumnya adalah integrasi horizontal, yaitu terus bertumbuh melalui perluasan bisnisnya saat ini, dengan masih mempertahankan struktur produk pasar yang sama dengan saat ini, yaitu jejaring sosial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perluasan geografis dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan dari skop lokal menjadi internasional bahkan global. Selanjutnya, perluasan wilayah biasanya diikuti dengan perluasan produk dan perluasan pasar, seperti yang dilakukan Facebook, yaitu mengakuisisi Instagram dan juga WhatsApp. Yang kedua adalah Deloitte. Deloitte adalah perusahaan jaringan penyedia jasa profesional multinasional. Deloitte merupakan salah satu 4 organisasi akuntansi terbesar di dunia dan merupakan jaringan jasa profesional dengan pendapatan dan jumlah pegawai terbesar di dunia. Deloitte perusahaan konsultasi yang berbasis di London, Britania Raya. Perusahaan dengan karyawan hingga 400 orang ini diklaim memiliki manajemen resource yang terbaik. Salah satu faktornya, karena di perusahaan tersebut, karyawan diberikan benefit yang cukup unik, serta menarik, yakni seperti program cuti 1 bulan penuh yang dapat diambil untuk alasan apapun. Program cuti tak terbayar ini bisa dinikmati oleh karyawan kapan saja. Lalu, yang kedua adalah program cuti dengan durasi 3 hingga 6 bulan yang dapat diambil oleh karyawan. Program ini boleh diambil jika alasannya adalah untuk mengikuti pelatihan, demi menambah pengalaman profesional karyawan, dan selama periode tersebut, karyawan akan mendapat bayaran 40% dari gaji normal yang biasa diterimanya per bulan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.